selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya dan saya terus berdoa agar kita selalu sehat di dalam Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Pada Sapa Senja pada sore hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pada pasal yang ke-23 ayat yang pertama. Saya akan bacakan, demikianlah firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekali lagi, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Mazmur Daud. Tuhan bagaikan seorang gembala bagiku. Aku tidak kekurangan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti dan tahu betul Mazmur 23 ini ayat yang pertama sampai yang ke-6, bahkan ada lagunya dan seringkali kita nyanyikan. Tetapi tahu nggak, ada pelajaran yang berharga yang boleh kita pelajari pada hari ini. Mazmur ini sangat terkenal di antara kita, bahkan penulisnya pun kita tahu, yaitu Daud sendiri. Siapa Daud? Daud itu yang pertama, dia adalah seorang gembala yang miskin. Seorang gembala yang hanya mempunyai 2 atau sampai 3 ekor domba. Ia seorang musisi, ia seorang pujangga, ia seorang tentara, ia seorang pahlawan, dan ia seorang raja yang besar di Israel. Manusia biasa, manusia yang berdosa. Bahkan seringkali dikatakan ia adalah buronan mertuanya sendiri, yaitu Saul, ketika ia diburu untuk dibunuh oleh Saul. Dan apa yang melatar belakangi penulisan Mazmur pada pasal yang ke-23 ini? Kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ketika kita mengikuti gerakan ayo baca Alkitab di gereja kita, bahwa secara kronologis bahwa kitab Mazmur pada pasal ini sebelumnya adalah peristiwa Daud diurapi menjadi raja oleh orang Yehuda dan tua-tua Israel. Jadi Daud diurapi terlebih dahulu, baru kemungkinan besar dia menuliskan Mazmur ini. Dan itu artinya bahwa Daud sedang menuliskan Mazmurnya setelah ia melewati berbagai macam pencobaan, berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah. Yang pertama, dia dilupakan dalam tanda kutip oleh ayahnya ketika Samuel datang untuk mengurapi raja di antara saudara-saudaranya. Yang kedua, dia tidak dipandang oleh kakak-kakaknya. Dia dibenci oleh Saul, bahkan mau dibunuh oleh beberapa kali oleh Saul, dan yang adalah mertuanya sendiri. Tetapi yang menjadi pelajaran penting adalah Tuhan meluputkannya dan Tuhan menyertai hidupnya. Kembali kepada teks kita pada hari ini adalah di dalam pasal ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku memiliki pengertian demikian Bapak Ibu. Bukan secara teori saja Daud mengatakan hal ini, tetapi ia menyatakan, ia menyaksikan, ia mengalami secara langsung serta mendeklarasikan bahwa Tuhan adalah gembalanya yang sejati. Bahwa Tuhan bisa dinyatakan, Tuhan dapat dirasakan melalui kehidupannya dia. Yang kedua, pengertian Tuhan adalah gembalaku adalah Daud adalah seorang gembala. Ia tahu betul bagaimana memperlakukan domba-dombanya walaupun ia hanya punya 2-3 ekor domba. Karena gembala yang baik, ia selalu menyediakan apa yang dibutuhkan oleh domba-dombanya. Begitupun gambaran Daud mengenai Tuhan. Ia melindungi Daud dari musuh-musuhnya, diluputkan dari Saul, memberikan kemenangan di dalam setiap peperangannya, dan menyertai kemanapun ia melangkah dan dibuat berhasil apa yang ia lakukan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ia dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku. Gambaran ini dibangun atas dasar hubungan yang begitu kuat antara Tuhan dengan Daud. Ada rasa kepemilikan yang kuat antara mereka, antara Tuhan dengan Daud, gembala dengan domba. Lalu Daud melanjutkan di dalam ayatnya yang selanjutnya bahwa dikatakan takkan kekurangan aku. Ya, ada 2 pengertian di sini, yakni yang pertama, gembala itu tahu betul apa yang domba butuhkan.
Ia akan menyediakan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh domba-dombanya. Kebutuhan tidak selalu berbicara mengenai materi, Bapak Ibu, tetapi kebutuhan lebih daripada itu adalah keselamatan, perlindungan yang daripada Tuhan. Di dalam Yohanes pada pasal yang ke-10, Tuhan Yesus sendiri katakan, "Akulah gembala yang baik." Yesus katakan demikian. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dilanjutkan ayat yang ke-14, "Aku mengenal domba-dombaku." Dikatakan demikian. Bahkan sebaliknya, domba-dombaku juga mengenal aku. Wow. Jadi artinya takkan kekurangan aku, artinya kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu apapun di dalam Tuhan. Yang kedua, memiliki pengertian, yakni saya memutuskan untuk tidak memiliki hasrat yang lain selain apa yang Tuhan berikan kepada saya. Artinya kita belajar untuk selalu bersyukur atas apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Artinya takkan kekurangan aku berarti bersyukur di dalam segala hal. Pesan kuat saya sore hari ini untuk Bapak Ibu Saudara semua adalah saya akhiri dengan pertanyaan yang untuk kita renungkan. Jadi jika Tuhan adalah gembala kita yang baik, sudahkah kita menjadi domba yang baik? Ingat, domba yang baik mendengarkan suara gembala. Sudahkah kita mendengarkan suara gembala kita, Yesus Kristus? Demikianlah firman Tuhan yang boleh saya bagikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.